Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Mungkin kalian udah sering banget ya lihat video yang satu ini, tapi mungkin ya belum banyak juga yang tahu nih si botak kafir ini ngomong apa sih. Oke, kita akan terjemahkan ke bahasa Indonesia aja pakai AI ya, biar kalian ngerti nih apa sih yang diomongin sama si botak satu ini. Dari pihak federasi atau dari pihak komite wasit di federasi terkait dengan urusan olahraga, banyak pembicaraan dari semua jurnalis, juga atlet dan kritikus. Saya tidak ingin menambah apapun, tetapi yang penting adalah apa yang saya fokuskan. Tentu saja saya berusaha memberikan yang terbaik dari diri saya sebagai seorang atlet. Dan sebagai seorang wasit, saya memberikan semua yang saya miliki. Kita memiliki berbagai cabang olahraga, bukan hanya sepak bola. Jangan menghindar dari pertanyaan, apakah federasi memiliki peran dalam mendukung para wasit? Lihatlah benua Asia, ada 46 negara, jadi ini sangat sulit. Jadi jelas ya, di situ dia ini nggak ngomong atau nggak bilang sama sekali soal atau perihal yang terjadi di laga antara Bahrain lawan Indonesia. Ya, seperti itulah, itu kenyataannya ya. Dan ini agak menarik buat kami nih. Media di seluruh dunia ini memberitakan kecurangan Bahrain dan wasit Ahmed Al-Kapirun. Sampai-sampai si wasit katanya sih ngaku kena mental nih dihujat sama netizen King Indo. Nah, dalam klarifikasinya wasit ini ngakunya nggak salah nih dan udah sesuai aturan. Padahal sepanjang laga wasit ini full kontroversi, ditambah injury time yang berlebihan. Bahkan seorang reporter asal Bahrain sampai mewawancarai salah satu supporter Indonesia. Nah, ini videonya ya. We're so happy, but you know that it's not fair. Today the match for me is Why not fair? Because the last minute they're supposed to be finished, right? But when Bahrain make a goal, we cannot check the VAR. But when Indonesia make the goal, we can check. I always check so detail. But why when Bahrain we don't check? Today Indonesia better than Bahrain? I think so, yes. You think? Yes. Bahrain have a lot of money, but don't have a class. Should play better, play fair, good. Nah, come on, no drama. The referee protects something, you know. The player playing good, they Give should. the referee. Who know? Mami Fulush. Who know? Fulush talk. Lalu apa reaksi dari media Bahrain? Dikutip dari salah satu situs beritanya Bahrain, Al Watan News, pemerintah Bahrain ini dihujat oleh sebagian masyarakat Bahrain itu sendiri dan juga dihujat hampir 60% warga dunia. Dengan kejadian ini, Bahrain ini disamakan dengan Qatar, katanya negara full kotor. Media dan para pengamat bola di Bahrain mengaku malu ngelihat Federasi Bahrain yang seolah nggak punya harga diri. Nah, yang unik, di saat media dunia ini menghujat wasit dan AFC, ada loh dan banyak malah orang Indonesia yang justru membenarkan apa yang dilakukan oleh wasit yang satu ini. Salah satunya seperti yang diucapkan seorang pembenci Sintayong alias bestinya Bung Toel, Anton Sanjoyo. Nah, berikut ini ya. Jadi dianjurkan oleh fourth official 6 menit. Tapi wasit memutuskan sampai dengan 10 menit ya, kalau nggak salah. Ya, hampir 10 menit. Gitu loh. Tapi itu masih dalam koridor aturan. Karena begini, jadi si wasit utama ini boleh menambahkan sesuai dengan feelingnya. Jadi kalau dia bilang, dia pikir feelingnya bahwa ada delay waktu, ada delay-delay yang terkait dengan hal teknis, dia boleh menambahkan. Yang tidak boleh itu mengurangi. Ya, kalau misalnya dianjurkan 6 menit, dia kurangi jadi 4 menit, itu ya nggak boleh. Tapi kalau dianjurkan 6 menit ditambah sampai 10 menit, itu menurut saya masih dalam tahap yang wajar. Nah, gimana pendapat kalian dengan ucapan bestinya Toel ini nih? Oke, kita akan koreksi ya. Betul memang, wasit itu boleh menambahkan waktu, dia yang diberikan hak ya, sebab itu udah ada dalam aturan FIFA. Tapi itu pun dengan catatan. Catatannya apa?
Seorang wasit boleh menambahkan waktu jika dalam pertandingan itu banyak terjadi delay alias waktu yang terbuang disebabkan karena pemain cedera dan juga adanya pergantian pemain, adanya checking VAR dan juga ada pemain yang guling-guling. Nah, pertanyaannya, apakah dari menit 90 sampai 96 begitu banyak nggak sih yang namanya checking VAR, atau banyaknya berapa tuh pemain-pemain yang cedera, atau ada nggak tuh yang guling-guling? Checking VAR itu biasanya nggak lebih dari 1 menit loh ya, dan itu pun diambilnya di waktu normal. Nah, kalau ada yang guling-guling, benar memang waktu ditambahkan, tapi dengan syarat siapa yang guling-guling. Jika pemain Bahrain yang guling-guling, maka ketika Bahrain nyerang itu nggak dihitung. Yang dihitung adalah ketika Indonesia yang nyerang. Ngerti nggak maksudnya? Jadi gini, soal guling-guling itu ya, misalnya nih pemain Bahrain guling-guling, terus dia nyerang, waktunya habis, udah nggak usah ditambahin, stop aja karena kan waktunya habis sama dia tuh. Kecuali ketika ada pemain Bahrain yang guling-guling, Indonesia yang nyerang, itu baru boleh ditambahin waktunya. Sebab itu adalah keuntungan bagi tim yang dirugikan oleh guling-guling. Nah ini mah kebalik wasitnya, gimana nggak kontroversi? Bahkan dari hasil pemeriksaan dari seluruh media-media yang meliput pertandingan ini, itu dari menit 90 sampai 96 itu, kalaupun ada waktu yang terbuang, itu cuma 70 detik alias 1 menit lebih lah. Kenapa harus 3 menit yang ditambahkan? Inilah yang menjadi kontroversi Ahmed Al-Kafirun. Jadi kalau yang dibilang oleh Anton Sanjoyo itu wajar, ya wajar kalau memang itu sesuai aturan. Tapi untuk di sini ini tidak sesuai regulasi dan aturan. Jadi benar dong, apa yang sering kami bilang, para pembenci Sintayong ini akan terus bermunculan. Dan uniknya, orang-orang ini ngakunya adalah para pengamat sepak bola, padahal nggak ada basic sepak bolanya loh ya. Jadi kalau buat kami pribadi, apa yang diucapkan si Bung Joy ini ya kami anggap sebagai gonggongan guguk, bukan yang dukung keadilan buat timnasnya, malah bikin keruh. Waduh, ini tolong ya yang deket sama rumahnya nih orang, ya silakan aja kalian silaturahmi sama dia. Di sisi timnas Indonesia sendiri, timnas Indonesia sudah tiba di Qingdao ya, dan juga akan lakukan latihan perdana di Qingdao. Erick Thohir sendiri sudah memastikan dan menargetkan 3 poin di laga ini dan harus dihabiskan di laga ini oleh para pemain. Nggak ada kata imbang, apalagi kalah. Kita wajib main habis, paksa semua pemain keluarkan kemampuan, ujar Erick Thohir. Tapi menurut pelatih Cina Branko Ivankovic, timnas Indonesia nggak akan mudah kalahkan Cina. Apalagi Ivankovic sudah memerintahkan pada para pemain Cina ini untuk bermain sampai mati. Main lu sampai modar situ. Nah, dan juga kata dia harus gunakan segala cara buat menjegal para pemain Indonesia. Ya wajar sih kalau Ivankovic menyerukan hal seperti itu sama pemainnya. Sebab ya kalau kalah lawan Indonesia, ya udah berarti Ivankovic harus keluar dari timnas Cina. Sebab Ivankovic sudah diultimatum nih oleh Presiden Federasinya Cina dan media Cina. Sebab katanya media dan juga Presiden Federasi Cina ini udah kesel nih sama Ivankovic yang terlalu dianggap banyak omong atau gede omong tapi nggak ada hasil. Nah ini akan menarik ya. Kita akan bahas secara detailnya ada di prediksi pertandingan esok hari. Dari Persikabo ada nama mantan pemain asing Persikabo asal Serbia, Nikola Kovacevic, yang kabarnya akan memberikan bantuan dana pada Persikabo demi membantu kesulitan ekonomi dengan jumlah miliaran rupiah. Meskipun Kovacevic nggak lagi main di Persikabo, tapi Kova mengatakan dirinya masih cinta dengan klub ini. Nah, kami pun nggak tahu ya, apakah nantinya Kovacevic akan membeli separuh saham Persikabo. Dan kalau memang demikian, ini akan menarik.
Sebab Kovacevic sekarang tanpa klub dan ini artinya kalau Kovacevic membeli saham Persikabo, otomatis Kovacevic akan main lagi di Persikabo di paruh musim nanti. Inilah salah satu keunggulan Haryono di usianya yang ke-39 tahun. Secara kecepatan dan determinasi, Mas Har ini udah menurun ya. Tapi kalau secara visi permainan, Mas Har justru semakin matang. Satu gol yang dicetak oleh Deltras FC ke gawang Persipura adalah hasil umpan manis Haryono. Nah sekarang bayangkan jika seorang Haryono masih diduetkan dengan Dado di Persib dan Maklok di depannya. Haryono yang ambil bola, Dado yang umpan, Maklok yang nerusin. Bukannya aman tuh lini tengah Persib? Nyesel nggak tuh menir Robert buang Haryono? Sementara bagaimana dengan Persib Bandung itu sendiri? Persib dipastikan batal menjamu Persebaya di GBLA. Laga ini dipastikan akan tetap digelar di Sijalak Harupat. Alasannya sih katanya karena rumput si GBLA ini belum siap nih buat dipakai main bola. Dan baru akan siap dipakai nanti di awal November. Tapi banyak yang berkomentar katanya ini tuh memang disengaja karena rekor Persib di GBLA ini memang nggak terlalu bagus. Benar nggak sih? Emang lawan Persebaya pernah nggak sih di GBLA? Sekarang kita lihat aja apakah pernah sih Persib ketemu Persebaya di GBLA? Musim lalu itu emang Persib menang 3-1 lawan Persebaya, tapi itu kan di Sijalak Harupat. Musim sebelumnya lagi Persib menjamu Persebaya itu bukan di Bandung loh ya, tapi di Jatidiri Semarang. Lalu musim sebelumnya lagi itu justru Persib menjamu Persebaya itu di Bali di Wayan Dipta kalau nggak salah. Jadi sebenarnya Persib itu belum pernah lo menjamu Persebaya di Stadion GBLA lo ya. Tapi memang GBLA ini punya kenangan manis buat Persebaya, yakni ketika Persebaya ini juara Liga 2 di tahun 2017 silam. Nah itu kan di GBLA. Saat itu Persebaya ini mengalahkan PSMS Medan dengan perpanjangan waktu 3-2 kalau nggak salah. Maka secara tidak langsung stadion ini tuh memiliki atau tuah tersendiri lah bagi Persebaya. Jadi mungkin benar kali ya pihak Persib ini khawatir jika Persib menjamu Persebaya di GBLA. Sebab ya salah satu faktanya memang Persib ini agak melempem kalau main di GBLA. Sementara Persebaya justru punya kenangan manis di GBLA. Nah laga ini sendiri udah dipastikan full tanpa penonton. Nah lalu bagaimana dengan kondisi skuad Persib sendiri? Nah seperti yang dibilang oleh Dr. Raffi Ghani, saat ini ada DDS, Rezaldi, dan Gustavo De Franca yang masih dalam tahap pemantauan dan diharapkan bisa tampil full saat lawan Persebaya ya. Untuk Febri Haryadi ini kondisinya udah mulai membaik dan dipastikan Desember nanti Febri akan kembali latihan. Dari Persija Jakarta, Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca akhirnya buka suara soal rumor dan juga desakan dari Jackmania yang ingin memulangkan Thomas Doll ke Persija. Menurut Prapanca, itu cuma rumor semata sebab nggak ada sama sekali keinginan dari manajemen Persija buat memulangkan Thomas Doll. Seperti kita tahu lah, Thomas Doll itu keluar dari Persija lo ya, keluar lo ya, bukan dipecat. Lantaran Thomas Doll ini udah nggak sejalan dengan pemikiran manajemen Persija. Jadi emang agak mustahil buat Thomas Doll ini kembali ke Persija karena emang Thomas Doll-nya yang nggak mau ke Persija selama manajemen Persijanya masih itu-itu aja. Lalu bagaimana dengan Carlos Peña? Nah Muhammad Prapanca mengatakan nasibnya Carlos Peña ini akan ditentukan nanti nih di paruh musim alias bulan Desember 2024. Jadi sisa paruh musim ini akan tetap dilatih oleh Carlos Peña. Nah saat ini Carlos Peña ini tengah mencoba nih mendapatkan hasil-hasil yang terbaik agar dirinya tetap dipertahankan oleh Persija Jakarta. Salah satunya mungkin dengan mencoret Pedro Diaz. Nah, center back asal Brazil ya yang baru gabung ke Persija. Nah, menurut Peña,
kualitas Pedro ini jelek. Bahkan Peña ini lebih memilih memasang Hansamu yang baru pulih dari cedera ketimbang Pedro. Jadi di sini udah jelas ya, yang mendatangkan Pedro Diaz itu bukanlah Carlos Peña, tapi memang manajemen Persija lantaran harga murah dan gratisan. Kalau nggak salah, Carlos Peña itu cuma mendatangkan Ramon Bueno aja deh. Itu pun dengan catatan lo ya, Ramon itu adalah opsi keempat. Jadi ada 4 pemain nih yang ditawarkan Carlos Peña ke manajemen, dan Ramon yang dipilih sebab Ramon yang paling murah.